sini pentingnya akal dan hati hadir sebagai pembelajaran afektif bagi anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di video keempat, lanjutan dari konflik kita ketika menghadapi anak-anak belajar daring. Di awal saya sempat sebutkan ketika Allah menyebutkan 3 potensi yang itu sebenarnya dipakai dalam proses pembelajaran setiap manusia, termasuk anak-anak kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ada 3 yang Allah kasih potensi ketika kita keluar dari perut ibu kita, kita dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Potensi pertama as-sam'a, potensi kedua al-absar, dan potensi ketiga adalah al-afidah atau fuad atau hati atau akal. Banyak tafsirannya. Ada yang mengatakan ini adalah kekuatan antara akal dan hati. Atau Hamka juga mengatakan ini artinya adalah pikiran dan perasaan. Fuad adalah hati yang sangat kuat, yang sangat dalam, yang muncul juga lewat sebuah akal yang matang. Maka potensi yang Allah berikan di sini, akal dan hati yang digunakan untuk menjadi hakim bagi setiap persoalan dalam hidup. Hakim hadir untuk menengahi setiap konflik yang terjadi pada hidup kita. Dalam kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, ketika ada sengketa, ketika ada pertentangan, maka hakimlah yang memutuskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak, mana yang harus, mana yang tidak harus. Maka demikian juga, ketika Fuad ini dijadikan hakim, Allah titipkan sebagai hakim bagi pembelajaran kita. Dia berfungsi untuk membedakan mana yang harus, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang kurang baik. Maka saat ada konflik seperti itu dalam kehidupannya, maka fuad, maka hati, maka akal hadir untuk menjadi hakim bagi persoalan-persoalan ini. Ini potensi ketiga dalam pembelajaran kita. Kalau as-sam'a itu disebutkan dalam bentuknya tunggal, karena ketika dilihat dari mana saja, didengar dari mana saja, maka dia tetap sama. Lantai atas, lantai bawah, jauh atau dekat, kanan atau kiri, ketika terdengar sama, maka nilainya sama, maka yang ditangkap sama, maka intelijensia terbangun di sini, kognitif terbangun di sini. Kemudian ketika menyebut al-absar, bentuknya jamak. Kenapa? Karena ketika melihat dari sisi yang berbeda, hasilnya berbeda. Lihat lagi video sebelumnya, digambarkan lewat Nabi, cara memandang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Al-afidah, ini juga dikatakan dengan bentuk yang jamak. Artinya apa? Satu objek yang sama, dimaknai dengan rasa yang berbeda, itu bisa menghasilkan persepsi yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, ilmu yang berbeda. Satu objek yang sama, dilihat dengan akal yang berbeda, maka bisa menghasilkan pengetahuan yang berbeda. Maka untuk satu objek yang sama, kita akan menemukan banyak interpretasi yang berbeda. Untuk satu objek yang sama, kita bisa menemukan pengetahuan yang berbeda. Maka ada yang melihat apel, kemudian menghasilkan ilmu. Maka ada yang melihat burung, kemudian menghasilkan karya. Maka lihat ada pemandangan, menghasilkan lukisan. Maka ada yang mendengar satu bunyi, menghasilkan lagu atau nada. Tapi banyak orang kemudian melihat, menghasilkan yang sama, mendengar yang sama, tapi kemudian tidak menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena ada perbedaan dalam bab fuad, dalam akal dan hati untuk merasanya. Di sini pentingnya akal dan hati hadir sebagai pembelajaran afektif bagi anak-anak kita. Tujuannya jelas. Tujuan dari fuad ini adalah pembelajaran efektif. Konfliknya terjadi karena dalam pembelajaran online, pembelajaran bersama guru kita, bagi anak-anak kita, itu seringkali interaksi terbatas. Pembelajaran ini bisa dilakukan dengan cara berdialog, berdiskusi, mendiskusikan satu objek, meminta pendapat tentang satu objek, atau satu persoalan, atau satu kejadian. Dan ketika ini terjadi, akan terlihat kematangan berpikirnya,
akan terlihat kematangan rasa yang hadir dalam diri anak kita. Hanya saja, karena waktu mungkin Zoom yang terbatas, ruang maya yang terbatas menit, para guru kemudian lebih berfokus untuk kemudian memberikan pengetahuan kognitif. Pengetahuan, menyampaikan materi, karena memang jadi terbatas waktu menyampaikan materinya juga. Dikejar dengan target tadi, seringkali yang terlalaikan, yang terabaikan adalah afektifnya. Guru kehilangan waktu untuk kemudian berinteraksi, untuk bertanya tentang satu kejadian, untuk bertanya tentang apa yang terjadi di rumahnya, untuk bertanya tentang apa yang dialami kemarin main sama siapa, kalau belajar di rumah sama siapa. Hari-hari yang biasa, guru bertemu, berinteraksi, bertanya makan apa, tadi sarapan apa, ini tidak lagi bisa dilakukan secara personal. Ya, ketika dilakukan di ruang yang begitu banyak publik, ya, dalam bentuk Zoom yang dihadiri atau disertai dengan puluhan orang teman yang lainnya. Ini memang kesulitan tersendiri dalam bab pembelajaran online. Artinya apa? Afektif ini terbangun salah satunya lewat diskusi dan tanya jawab. Ini yang dibangun cara Rasul membangun pendidikan afektif. Rasul bertanya apa yang terjadi, apa yang hari ini dialami. Rasul bertanya tentang satu kejadian. Ya, tahukah kamu tentang ini? Itu cara Rasul bertanya. Disitulah Rasul melihat perkembangan akal dan perkembangan hati sahabatnya. Dan ini yang mungkin menjadi salah satu konflik. Kenapa anak kita sekarang sepertinya tidak lebih cepat matang, sepertinya tidak lebih banyak dewasa, juga tidak lebih banyak mengerti tentang kehidupan. Mungkin interaksinya berkurang. Orang tua saat ini, dalam era pembelajaran dari ini, harus hadir menggantikan posisi guru. Maka selesai belajar dalam keseharian kita, perlu sekiranya kita hadir untuk bertanya. Kita hadir untuk mengetahui apa yang dirasa, apa yang dipikir, apa yang pendapatnya tentang satu objek, tentang satu peristiwa. Yang kekinian, ataupun yang sudah lewat. Momen Agustusan, ajak berbicara tentang Agustus, hingga kemudian kita bisa melihat perkembangan akal dan pikirannya tentang kemerdekaan semisal. Momen Idul Kurban, kita ajak bicara tentang kurban, tentang Idul Kurban, tentang Idul Adha, hingga kemudian kita bisa melihat perkembangan akal dan pikirannya tentang peristiwa itu. Lebaran, Idul Fitri, puasa Ramadan, semua bisa dijadikan momen kalau kita mau berinteraksi. Karena ini akan terbangun afektif. Hanya saja kita perlu pahami, pembangunan fuad ini, potensi ini harus kita sesuaikan juga dengan usianya. Jangan tuntut anak melebihi apa yang bahkan dituntut syariat terhadap usia. Misalnya, usia 7 tahun, syariat baru memerintahkan untuk anak diperintahkan sholat. Perintah belum sampai konsekuensi tanggung jawab. Usia 10 tahun, hadir konsekuensi. Ketika tidak sholat, dihukum, dipukul, maka itu baru hadir di usia 10 tahun. Kalau dalam pembelajaran yang wajib mengajarkan anak sholat saja, ada ternyata kita harus mengukur usianya, maka dalam pembelajaran di kelas-kelas kita, di kelas anak-anak kita, ukur juga semua bukan sekedar berdasarkan anak kita kelas berapa, tapi usianya berapa. Karena ada anak yang masuk sekolahnya lebih cepat, ada juga yang mungkin lebih lambat. Usianya 10 tahun. Persoalannya adalah, wah masih susah mengerjakan tugas dan kewajiban. Ini bisa mulai kita arahkan. Waktu usia pertama dia mulai mengenal tanggung jawab. Tapi ketika sebelum 10 tahun, dia ternyata masih sulit berdisiplin, sukar untuk kemudian bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah, sebenarnya ini hal yang wajar. Kenapa? Karena akalnya memang belum sampai pada tahap dia bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Kalau sudah bisa, alhamdulillah. Kalau belum, dipahami dan dilatih. Jangan sekedar dimarahin, kemudian dituntut pada sesuatu yang memang akalnya belum siap untuk menanggungnya. Apalagi jika ternyata kita masukkan anak kita ke TK atau playgroup, usianya masih di bawah 7 tahun, 6 tahun, yang kemampuan bahasa belum cukup sempurna. Maka perintah mumayyiz, perintah akal terbentuk untuk diminta sholat, itu baru 7 tahun.
Dan mumayyiz itu, tandanya paling enggak adalah dia tahu kanan kiri. Dia tahu bagaimana cebok sendiri, bagaimana taharah sendiri. Dia tahu cara berpakaian sendiri. Dia tahu cara makan sendiri. Ketika dia bisa melakukan itu semua, dia mumayyiz. Maka di situ diperintahkan sholat 7 tahun. Maka ketika ini belum bisa dilakukan, jangankan bertanggung jawab, perintah saja sebenarnya belum cukup dimengerti olehnya. Maka wajar dalam pembelajaran seperti itu, anak kita akan hilang-hilangan. Kadang muncul di layar, kadang hilang kemana, kadang muncul ada wajahnya di zoom-nya, di laptopnya, di kameranya, di handphonenya, tapi kemudian hilang lagi. Kenapa? Karena memang perintah belum cukup dimengerti, apalagi dalam jarak yang begitu jauh dalam pertemuan online. Maka perlu dewasa untuk konflik-konflik yang terjadi karena bab-bab akal dan hati. Perhatikan usia. Untuk konflik-konflik yang terjadi dalam wilayah-wilayah perkembangan akal dan perkembangan hati, selalu perhatikan usia. Bukan semata kelas, tapi usia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 potensi ini, walaupun mungkin menjadi konflik dalam pembelajaran, bisa kita selesaikan juga. Dan pembelajaran daring, ini bisa kita cari solusi-solusinya bagi orang tua di rumah. Cari solusi untuk telinga bagi anak kita. Karena telinga sebenarnya, dimanapun dia mendengarkan, walaupun dia berjarak jauh sekalipun, selama jelas terdengar, dan noise-nya, kebisingannya tidak mengganggu, maka tidak ada masalah. Anak kita bisa menyimpan semuanya dengan sangat cepat dan sangat kuat. Yang menjadi persoalan banyak mungkin, ya ini juga, tapi kalau kita bicara telinga, mungkin persoalannya adalah kita, bagaimana kita menyediakan ruang yang tidak bising, entah bising suara bapaknya, suara ibunya, suara adik, suara kakaknya. Ini merepotkan sebenarnya, ya, karena kebisingan membuat berita terbatas penyampaian, tidak jelas penyampaian, maka sulit untuk kemudian tersimpan dalam memori. Kalau masalahnya adalah bicara tentang penglihatan, maka fokuskan pada bagaimana kita, sosok guru, sosok pembelajaran terlihat cukup jelas. Perhatikan ruang-ruangnya, cahayanya, karena pandangan dari sudut yang berbeda, dari cara yang berbeda, dari arah yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Bagi pendidik, cari gambar, contoh, pemisalan, pemodelan yang cukup jelas bisa dilihat oleh semua. Semisal bentuk pelajarannya adalah prakarya, arahkan kamera dari sudut yang bisa dilihat, yang dari depan mungkin dari atas atau dari mana, untuk menghasilkan gambar yang cukup jelas dilihat dari semua sudut pembelajaran anak-anak kita. Dan bab fuad, bab akal dan hati, interaksi mau tidak mau, ini akan membuat kita bisa melihat sejauh mana perkembangan akal dan hati, perasaan dan pikiran anak-anak kita. Kalau guru terbatas karena ruang waktu, ruang jam, ruang maya yang terbatas, maka gantikan posisinya, mau tidak mau hadir orang tua di sana. Semuanya terpenuhi kalau kita mau berikhtiar. Semuanya ada solusi kalau kita mau berbuat. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.